selamat siang. Oh iya benar, terima kasih direkord. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang semuanya. Baik, untuk perkuliahan hari ini yang membawakan adalah saya. Dan tentunya seperti yang udah dibicarakan kemarin, berarti pasti kalau pengajaran dengan saya dan Pak Ibnu pasti beda ya. Nah, kalau dari saya, untuk pengajarannya, kalian harus aktif ya, karena saya akan banyak bertanya dan kecepatan belajar kita akan sangat tergantung pada kalian aktif menjawab atau enggak ya. Karena kalau kalian nggak aktif menjawab, itu akan memperlambat pembelajaran kita dan takutnya materinya nggak cover. Dan kalau bisa tolong semuanya pada on cam ya, supaya nanti pas ngomong pada kelihatan juga. Terima kasih. Pak, Ya, kenapa? Keisha izin off cam ya Pak. Dia lagi gak enak badan Pak. Oh, lah. Oke, oke. Baik, Baik, baik. baik. Baik, terima kasih ya Pak. Oke. Buat yang bisa on cam, sangat diusahakan untuk on cam ya. Makasih. Oke. Baik. Kemarin Pak Ibnu kayaknya udah banyak memberikan materi sampai apa udah semua ya, sampai operasi ya. Masih ingat ya kemarin Pak Ibnu ngajarin sampai mana? Kalau saya kemarin nangkapnya sih kayaknya udah di cover semua ya sama beliau ya. Pak, Untuk pertama. Pak Najwa izin telat ya Pak. Dia lagi ke kampus. Oh, apakah sama teman-teman kalian yang ngurusin Microsoft Teams itu? Kurang tahu Pak. Atau nggak tahu ya, beda ya. Ya, Soalnya kelas diizinin ya Pak. sebelah juga sama, izinnya kayak gitu tadi. Hmm. Katanya ada yang ngurusin apa namanya? Akun MS Teams. Oke, Baik, diizinin kalau ya be Pak. ya, ya izinkan. Baik, Nanti terima kalau kasih. udah bisa gabung, segera bergabung ya. Oke, baik. Saya ingin melakukan review dulu. Di sini saya punya modul. Apakah sudah punya modul ini? Sudah pada punya belum modulnya? Belum, belum, Pak. Belum Pak. Kayaknya, Belum. kayaknya untuk kelas yang ini belum saya share ya. Baik, kalau gitu saya akan share untuk kalian. Silahkan dibuka ya. Boleh sambil dibaca-baca. Nah, oke, udah bisa diakses ya di Zoom ya. Oke, baik. Kalau begitu, sekarang untuk mereview saya ingin mencoba ngetes dari latihan soal. Di sini ada latihan soal exercise 112 kalau dari buku. Saya minta kalian untuk kerjakan halaman 6 sampai 7, nomor 1, 2, 3, 1, 3, 3, 4, 5, 7, 2 dan 7, 3 beserta prosesnya. Tapi saya tidak akan minta kerjakan semuanya ya. Saya akan kita lihat yang mana aja yang bisa dibahas. Tapi kita kerjakan bareng. Ya, tapi kita jawabnya bersama. Oke. Oh, maaf ini kejauhan. Exercise 112 ya. Nah, ini. Oke, saya mau coba review lagi. Apakah kalian sudah menangkap pembelajaran kemarin ya? Atau perlu diulang lagi atau enggak? Yang soal pertama. Misalkan A itu isinya X, Y, Z dan B isinya Y, W. Tentukan hasil dari setiap himpunan berikut. A gabung B, A iris B, A minus B, B minus A kali B, sama PA. Ini garis miring ya, teman ada garis miring ke kiri, tapi saya sukanya bacanya minus. Karena dia ibaratnya kayak pengurangan. Baik, silahkan langsung dijawab saja. Jika A adalah himpunan seperti ini dan B adalah himpunan seperti ini, berarti kalau gitu A gabung B isinya apa aja? Berarti isinya A gabung B? X, Y, W, Z. Oke, betul. Isinya X, Y, Z, dan W ya. Nah, di sini huruf Y tidak ditulis dua kali ya, meskipun masuk di dua himpunan. Cukup ditulis satu kali saja. Itu A gabung B. Kalau A iris B apa A iris B? Iya doang Pak. Iya aja. Betul, hanya Y ya, karena hanya Y yang masuk di himpunan keduanya ya. Yang hanya Y yang masuk di kedua himpunan sekaligus. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga,
Saya bacanya A minus B aja ya. A minus B. A minus B itu himpunan semua objek yang ada di A tapi nggak ada di B. X dan Z. Betul, hanya X dan Z. Eh, nanti BTW kalian kalau menjawab jangan lupa dikurung pakai himpunan ya. Jangan cuma ditulis hurufnya. Ini juga sama ya tadi ya. A iris B memang hanya Y doang isinya, tapi kalian tidak boleh menulis Y doang ya. Y dikurung sama himpunan. Jadi di sini selain kita belajar menjawab soal, kita juga belajar menulis dengan rapih ya. Oke, berikutnya. B min A. W. W. Hanya W saja ya. Karena ada Y sama W, tapi Y-nya ada di sana juga ya. Ada di A juga gitu. Oke, A kali B. Nah, ini menarik nih. Ini perkalian himpunan. Apa aja isinya A kali B? X, Y, Mhm. X, Y. Lanjutkan, betul? X, Y, Haha, betul. X, Y. Tarik, saya tulis ya. X, Y. Tulisnya nanti dalam kurung kurawal. Lalu kalian kurung lagi ya. Untuk setiap pasangan. X, Y. X, W. Silakan dilanjutkan. Y, 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 Betul. W, Mhm. Z, Lan- Y, Z, W. Oke, betul. Ada 6 ya. 3 kali 2. Y, Y. Y, W. Z, Y. Z, W. Ya. Oke. Sip. Oke. Nah, sudah. Terakhir, PA. Apa isinya PA coba? Ada yang masih ingat nggak? Kalau P cantik itu artinya apa? P cantik. Dia tulis P cantik karena P-nya benar-benar khusus ya, unik. P besarnya mathematical script. Ada yang masih ingat? Isinya apa? PA. Ada yang ingat nggak? Oke, kayaknya perlu di-review ya. PA itu adalah himpunan semua subhimpunan dari A. Himpunan kuasa atau power set. Ya, mungkin kalau misalkan ada yang lupa, saya akan tunjukkan di buku kalau nggak salah ada. Ntar ya, ini saya hapus dulu. Saya tunjukkan. Ada contohnya. Eh, salah-salah. Ada contohnya di atas halaman. Nah, ini nih. Nih, kalau misalkan X-nya 1, 2, atau 3, berarti power set dari X itu adalah semua subhimpunan yang mungkin dari X ya. Dari himpunan kosong, dari yang cuma satu elemen, yang dua elemen, sampai yang tiga elemen. Ya, gitu. Nah, ayo kita coba balik ke soal yang nomor berapa tadi? Nomor satu tadi ya. Oke. Ntar. Up, silakan. Kalau kayak gini berarti PA-nya apa PA-nya? Himpunan Himpunan kosong, kosong. X, Betul, start dari himpunan kosong. Lanjut. X, X, Mhm. Lanjut. Y, Y, terus Mhm. Z, Z, Iya. X, Y, X, Y, Mhm. X, Z, Z, Iya. Y, Z, Iya. X, Y, Z. Oke, bagus. Nah, tapi cara nulisnya harus hati-hati ya, karena ini kurungnya banyak banget. Kurung kurawal X, kurung kurawal Y, kurung kurawal Z, lalu kurung kurawal X, koma Y, ya, kurung kurawal X, koma Z, lalu kurung kurawal Y, koma Z, sampai terakhir kurung kurawal X, Y, Z. Ada berapa total anggotanya? 8. Hmm. Betul, ada 8 ya. 8 berasal dari 2 dipangkatkan dengan 3 ya. Oke, betul ya. Nah, ini buat kalian yang belajar statistika ya. Power set itu sangat bermanfaat ya. Di antaranya untuk menganalisis semua kombinasi yang mungkin dari sebuah percobaan atau keluaran ya. Ini kepakai nih buat kalian belajar statistika ya.
Jadi harus ngerti cara pakai power set. Kalau nggak salah, kalau di statistika dulu saya belajarnya namanya himpunan sigma atau apa gitu ya. Gitu. Oke. Bagus untuk pengetahuan himpunan dasar berarti udah lancar ya. Udah banyak yang jawab juga. Sekarang yang nomor dua nih. Saya mau ngecek kemampuan kalian dalam membuktikan pernyataan. Ya. Karena kayaknya kalau saya lihat dari beberapa kelas yang udah saya ajar pertama kali, pada kesulitan membuktikan pernyataan kan. Nah, tapi bagaimanapun kalian harus latihan ya. Karena kerjaan kalian di aljabar abstrak ataupun di banyak mata kuliah lainnya, banyak bukti-buktian ya. Oke, jadi kita diminta untuk membuktikan bahwa A itu subhimpunan dari B jika dan hanya jika A iris B itu sama dengan A. Kira-kira kalau diminta membuktikan pernyataan kayak begini gimana caranya ya? Kalau kalian sudah bingung dengan statementnya himpunannya, kalian fokus dulu ke bagian paling pentingnya dari bentuk pernyataan itu sendiri. Ini kan ada pernyataan dengan kata if and only if ya, jika dan hanya jika. Gimana sih caranya membuktikan pernyataan yang mengandung kata jika dan hanya jika? Dari dua arah. Ayo diingat-ingat cara membuktikan pernyataan. Sorry. Buktikan dua arah berarti ya Pak? Betul, buktikan dua arah. Dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri berarti ya. Oke. Berarti kalau untuk arah kanannya gimana arah kanannya berarti? Jadi A subset B, Oke. jika Misalkan, misalkan A subset B, betul. Lalu ini aja Pak, untuk yang ke arah implikasinya aja, kanan. Mm-mm. atau pembuktiannya langsung. Implikasinya dulu. Berarti ini jika A subset B, maka A dan B, A irisan B sama dengan A. Iya, betul ya. Misalkan A adalah subset dari B, akan dibuktikan bahwa A diiris dengan B itu, sorry, A diiris dengan B itu adalah E itu sama dengan A ya, gitu. Nah, jadi kita dikasih informasinya A itu subset dari B ya, tapi kita diminta membuktikan bahwa A diiris dengan B sama dengan A. Gimana caranya membuktikan A diiris dengan B sama dengan A? Gimana coba caranya? Kalian kalau diminta membuktikan kesamaan dua himpunan, caranya gimana kemarin? Sebenarnya kan kemarin dasar-dasarnya udah diajar sama Pak Ibnu ya. Tapi kalau misalkan ada yang lupa-lupa lagi ya udah kita review. Hmm. Coba, apa artinya A iris B itu sama dengan A? Kapan dua himpunan itu sama? Kalau ini Pak, dari kedua himpunan itu Semua anggota A juga merupakan anggota B, Pak. Oke. Kalau semua anggota A merupakan anggota B berarti kan itu subset ya. Mungkin saya akan kasih gambar lebih umum lagi. Kapan himpunan X sama dengan himpunan Y? Ada teoremanya itu kemarin. Jika X merupakan subset dari Y dan juga Y subset dari X. Betul. X subset dari Y dan Y adalah subset dari X ya. Gitu. Nah, berarti kalian harus buktikan bahwa A diiris dengan B itu adalah subset dari A dan buktikan juga bahwa A itu adalah subset dari A iris B ya kan ya? Gitu.
Nah, berarti ada dua yang harus dibuktikan kan? Yang pertama, buktikan bahwa A iris B itu subset dari A. Ada yang tahu cara membuktikannya gimana? Atau ada yang pernah lihat buktinya di buku? Atau di modul saya barangkali? Bahwa A iris B itu subset dari A? Ada yang sempat baca bukunya nggak? Atau pernah lihat nggak teorema ini nih? A iris B itu adalah subset dari A. Karena ada ya. Ya udah saya liatin ke kalian. Nanti sambil dibaca-baca lagi ya. Ntar saya hapus dulu. Ada teoremanya. Di buku ada, di modul saya juga ada ya. Oh kemarin saya nggak ngajar, kemarin Pak Ibnu nggak ngajar pakai modul saya, jadi mungkin belum pada lihat ya. Ada ya, nih teorema 114 ya. Dia menyebutkan bahwa A diiris dengan B itu adalah subset dari A ya. Jadi sudah terbukti ya. Seperti itu. Ya kalau mau dibuktiin lagi boleh sih, tapi agak lama, jadi sudahlah ya. Karena itu teoremanya sudah diajarkan sebelumnya, langsung saja ya. Teorema 1142 ya. Nah, atau saya lengkapi lagi. Berlaku berdasarkan teorema 114 gitu ya. Jadi di sini selain kita jawab soal, saya juga ambil mendemonstrasikan bagaimana caranya membuktikan pernyataan, bagaimana caranya menulis penyelesaian matematika dengan baik dan benar ya. Karena kalian juga harus belajar nulis juga. Gitu. Itu kalau A iris B subset dari A ya. Nah, sekarang kalian harus buktikan arah sebaliknya juga dong. Ya kan? Kalian juga harus buktikan bahwa ini, oh ya, sorry. Kalian juga harus buktikan bahwa A itu subset dari AB, A itu subset dari A iris B kan? Nah, ini bagian seru yang kalian harus kerjakan sendiri nih, karena belum ada teoremanya. Dan memang nggak bisa jadi teorema karena hanya bisa di soal ini, ya. Gimana caranya kita membuktikan bahwa A adalah subset dari A iris B? Gimana caranya membuktikan subset? Jadi di sini kita banyak belajar lagi cara membuktikan pernyataan ya. Yang caranya kalian harus stick sama teoremanya supaya kalian paham ya. Nah, makanya di sini emang harus banyak baca ini sebenarnya. Gimana caranya saya membuktikan bahwa A itu subset dari A iris B? Atau kalau mau dibantu dengan pertanyaan general lagi, apa sih artinya X itu subset dari Y? X boleh sama Semua dengan Y. elemen X ada di Y. Iya. Untuk setiap X kecil yang merupakan elemen X besar, jadi kalau X-nya ada di X besar, berarti X itu juga ada di Y, gitu kan ya? Nah, berarti kalian kalau disuruh membuktikan bahwa A itu subset dari A iris B, berarti caranya gimana? Sama aja prinsipnya. Sama, prinsipnya sama kayak ini. Gimana caranya? Kan kalian bilang kalau X subset dari Y, artinya kan kalau X diambil dari X besar, dia akan merupakan anggota dari Y juga kan? Gitu. Berarti kalau ini gimana berarti artinya? Berarti X anggota A, Mhm, X anggota A, lalu? lalu X anggota A iris B. Oke. Lebih tepatnya, kalian ambil sebarang X elemen A. Jadi ambil apapun objek di A ya, akan dibuktikan bahwa X itu elemen A iris B ya. Seperti itu. Nah, sebelumnya sekarang kita lihat.
Apa sih artinya X elemen A iris B? X Di adalah X itu anggota dari A ada dan B. Yap. Betul. X itu ada di A dan X ada di B kan? Nah, berarti kalian harus membuktikan bahwa X itu ada di A sama ada di B. Nah, kan X-nya udah dibilang ya X-nya dari A ya. Nah, sekarang gimana caranya kalian membuktikan X itu ada di B juga? Kalian harus pakai informasi yang diketahui ya. Tadi kan udah sepakatan kalau A itu subset dari B kan? Gimana coba? Karena A subset dari B, berarti Hmm. itu jika X ada di A, pasti juga ada di B. Nah, bagus, betul ya. Jadi karena X itu elemen A dan dan A itu subset dari B, salah simbol, sorry. Subset dari B, maka X-nya juga anggota B kan? Akibatnya, apa akibatnya? X elemen B. Bukan. Ya, benar-benar. X elemen apa? X elemen A dan B. Iya, betul. X itu elemen A dan X elemen B. Sehingga kalau ada di B, berarti akibatnya apa? Di subset dari sorry. Iya benar. Subset, bukan subset sih. Subsetnya agak belakangan. Berarti X-nya gimana? Anggota atau elemen A irisan B. Nah, betul. Sehingga X itu adalah irisan dari, anggota dari A iris B, ya kan? Terbukti kan? Jadi kalau X-nya diambil dari A, ternyata dia masuk di A iris B kan? Berarti terbukti bahwa A itu subset dari A iris B. Tapi belum selesai nih. Ini kita baru setengah jalan. Kita baru membuktikan apa nih? Kita baru membuktikan bahwa A, terbukti bahwa A iris B itu sama dengan A. Belum ya? Ini baru setengah jalan. Kalian baru membuktikan yang arah kanan ya. Wah, kalau nggak ada ininya susah juga ya ntar. Nah, sorry, sorry. Saya mau nyalain toolbar-nya dulu. Berarti setelah kalian membuktikan itu, berarti kalian harus membuktikan bahwa yang arah kirinya juga berlaku. Ya, ini kan arah kanannya sudah terbukti ya. Berarti sekarang tinggal arah kiri. Oke, bentar ya, sorry. Nah, arah kirinya berarti gimana arah kirinya? Misalkan eh, A A irisan B irisan sama B dengan sama A dengan A. Betul. akan Misalkan dibuktikan A iris B sama dengan A, akan dibuktikan bahwa bahwa A subset A B. subset dari B. betul, akan dibuktikan bahwa A itu subset dari B. Nah, gitu ya. Oke, saya udah dengar ceritanya kok. Memang mungkin buat kalian-kalian masih banyak yang kesulitan dengan pembuktian ya. Nah, tapi minimal kalian harus bisa membiasakan berpikir dengan cara seperti itu ya. Selalu stick sama definisi, stick sama prosedur ya. Gitu. Karena dari banyak pelajaran yang ada, aljabar bisa dibilang yang pembuktiannya yang masih dibilang termasuk yang gampang dan straightforward ya. Jadi bagus banget buat latihan kalian berpikir. Mohon maaf dibandingkan dengan analisis real yang buktinya tuh kadang-kadang harus lebih ekstra kreatif ya. Oke, kalau dosen saya bilangnya tuh pembuktiannya alami sekali ya, gitu. Nah sekarang, gimana caranya membuktikan bahwa A itu subset dari B? Nah, selalu sama ya kalian cara mikirnya ya. Kalian kalau disuruh membuktikan sebuah pernyataan, kalian kembalikan lagi ke artinya. Artinya A subset dari B itu apa? Setiap anggota di A ada di B, Pak. Betul.
Berarti cara menulisnya gimana? Cara menulis bagian pertama dari bukti ini? Kan eh, ambil sembarang, Mhm, misalkan apa ya, X sama ini, X elemen A. betul. Oke, ambil sebarang X elemen A, ya. Lalu kita mau ngapain? Akan dibuktikan bahwa sama kayak yang kamu bilang tadi, ya. Kan katanya A subset B, itu kan berarti kalau ada elemen di A, berarti dia juga elemen dari B, kan? Berarti kalau kita ambil sembarang X elemen A, akan dibuktikan bahwa X elemen Anggota B. A iya juga betul, anggota B. bahwa X itu elemen B ya, gitu. Oke, akan dibuktikan bahwa X itu juga elemen dari B, ya. Oke, sekarang gimana caranya? Nah, di sini kalian harus cari-cari. Tadi kan ada informasi ya bahwa A diiris dengan B itu kan A ya. Nah, kira-kira bisa nggak kalian manfaatkan informasi dari sini? Gimana caranya gara-gara ini A-nya jadi X-nya jadi elemen B? Jadi saya akan bilang bahwa karena A iris B sama dengan A, maka, nah coba kalian pikirkan nih apa akibatnya kira-kira? Maka maka X akan ada di A irisan B, berarti X-nya itu ada di B juga dong. Nah, itu cara mikirmu bagus tapi dan benar juga ya memang gitu akhirnya tapi sebelum itu ada langkahnya. Tapi benar, nanti X-nya ada di A iris B, lalu apa namanya? X-nya jadi elemen B kan ya? Oke, Heeh. betul-betul caranya kayak gitu. Tapi ada langkahnya dulu sebelum itu. Nah, ini enggak sih, Pak? Iya, A iris B adalah subset dari A dan A adalah subset dari A iris B. iya betul yang itu ya. Nah, terima kasih sudah melengkapi. Nah, kalian boleh tulis dua-duanya, tapi saya cukup tulis yang satu aja ya. Saya akan tulis yang ini aja, yang A subset dari A iris B, karena yang karena yang A iris B subset dari A-nya nggak kepake di sini ya. Yang kepakainya cuma yang ini. Tapi kalau mau ditulis dua-duanya juga boleh ya. Benar. Maka A subset dari A iris B. Sehingga karena X-nya elemen A, maka baru ya X-nya elemen dari A iris B. Nah, kalau A-nya masuk di A iris B, ya udah dong. Ini mengakibatkan X-nya itu ada di B juga berarti kan ya? Udah deh. Terbukti bahwa A itu subset dari B ya. Kayak gitu. Dan ini mengakhiri bukti kita. Sudah terbukti dua arah, berarti buktinya sudah selesai ya. Gitu. Beda ya rasanya pas disuruh ngitung sama disuruh membuktikan ya. Kalau disuruh ngitung pada lancar, kalau disuruh buktiin pada pusing kayaknya ya. Ya tapi gimana pun kita harus membiasakan ya. Soalnya gini, saya pernah oh iya, saya ceritanya ke maba deng, sorry ya. Matematika itu nggak cuma belajar ngitung. Di sini kalian belajar mikir, belajar memecahkan masalah, dan belajar mengkritisi teori juga ya, kayak memastikan nih bener nggak sih, ya, kayak gitu. Makanya di sini kita banyak belajar hal-hal seperti pembuktian dari konsep yang sederhana sekalipun ya. Makanya kalian harus manfaatkan kesempatan ini ya untuk belajar membuktikan pernyataan dengan baik. Oke? Oke, nomor dua anyway udah beres. Dan karena udah lewat 30 menit, kayaknya saya akan ambil latihannya nggak banyak-banyak lagi ya. Saya paling ambil satu atau dua lagi lah. Yang ini aja deh, nomor 4 aja. Nah, nomor 4 nih ngitung nih, kayaknya pasti pada lancar. Jika sebuah himpunan S punya 12 anggota, berarti power set dari S-nya ada berapa ya anggotanya? Saya nggak tahu Pak Ibnu sudah menyinggung atau belum, tapi ada yang tahu nggak cara ngitungnya gimana? 2 pangkat 12 nggak sih, Pak? Betul, 2 pangkat 12. Berapa 2 pangkat 12?
gede sih. Dan kayaknya buat kalian yang suka beli-beli flash disk, hard disk yang ukurannya dua pangkatan, 256, 512, kayaknya belum ada yang nyampe 2 pangkat 12 deh. 4096, Pak. Weh, cakep. 4096, betul. Jadi, ada 4096 subhimpunan yang mungkin ya dari sebuah himpunan yang beranggotakan 12 elemen. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Manakah ada berapa yang merupakan subhimpunan sejati? Subhimpunan sejati itu subhimpunan tapi nggak boleh sama dengan himpunannya itu sendiri. Berarti tinggal berapa dong? 4095. 4095. Iya, Iya, dari mana dapat 4095? dikurang satu aja kan terakhir itu himpunan sejatinya. Betul. 4096 dikurang satu. Satunya tuh S sendiri berarti ya. 4095 ya. Gitu. Oke deh. Sip. Berarti untuk review teori himpunan mungkin sudah cukup ya. Dan saya lihat insya Allah udah oke ya. Udah masih ingat sama materi kemarin. Paling yang susah di pembuktian kayaknya ya. Nah tapi kalian siap-siap loh ya. Di sini mungkin kita masih banyak ngitung. Habis bab satu siap-siap banyak membuktikan dan semakin sedikit menghitung ya. Gitu. Oke. Oh ada yang chat. Banyak ya. Oke. Sip. Kalau begitu saya mengajarnya akan menggunakan modul saya aja ya. Kalau kemarin kan Pak Ibnu punya referensi sendiri. Saya juga pakai referensi sendiri yang saya nyaman gunakan. Tapi pastinya masih nyambung dengan materi yang diajarkan Pak Ibnu kemarin ya. Mungkin Pak Ibnu sudah mengajarkan ini, tapi kita anggap aja ini kayak review lagi ya, sampai kalian mantap bab pertama. Oke, setelah kita kemarin selesai belajar himpunan, kita punya konsep namanya relasi kan, ya. Jadi, setelah kita punya konsep himpunan, kalau kita punya dua atau lebih himpunan, kita bisa mengembangkan konsep relasi yang mengaitkan elemen-elemen antar himpunan, ya. Nah, namanya dia startnya dari perkalian Kartesius. Iya, himpunan tuh bisa dikalikan. Ya, setelah kalian belajar perkalian Kartesius, barulah kalian belajar relasi. Ya, gitu. Misalkan A dan B adalah dua himpunan yang nggak kosong. Kalau kosong nggak bisa bikin relasi ya, makanya penting. Perkalian Kartesius dari A dan B itu dinotasikan A kali B, itu semua pasangan himpunan, semua pasangan terurut AB dengan A-nya ada di A dan B-nya ada di B ya, gitu. Lah, terus kalau perkalian kayak gini, relasi itu apa? Relasi itu subhimpunannya dari A dikali B atau sebagian dari himpunan itu ya. Nah, adapun kalau A sama B-nya kebetulan sama, berarti kita main relasi di himpunan yang sama kan? Dari A ke A ya. Nah, ini disebut sebagai relasi pada A. Ada dua istilah lagi. Domain dari sebuah sorry ya, typo. Relasi dari dari A ke B itu berarti himpunan semua elemen X atau himpunan semua elemen di A atau himpunan asal yang terkait dengan paling sedikit satu pasangan terurut. Ya, di sini yang baca modul saya jangan khawatir. Kalau kalian nggak kuat baca simbol, saya udah bantu dikit juga ya dengan bahasa Indonesianya supaya kalian bisa kebayang maksudnya apa ya gitu. Tapi kalian harus biasa baca simbol ya. Karena kan dengan baca simbol kan nulisnya jadi lebih pendek kan. Daripada saya nulis kalimat basa-basi panjang gitu kan ya. Gitu. Range sama image juga serupa ya. Tapi dia adalah anggota di B yang terkait dengan paling sedikit satu elemen di A. Nah, mungkin alangkah baiknya kita langsung lihat contoh aja kali ya supaya lebih paham ya. Sambil kita review materi di SMP sama di SMA ya. Kalian dulu belajar di sekolah kayak gini nggak bentuk fungsi sama relasi? Ya, Pak. Betul ya, gambarnya kayak gini ya. Oke. Betul. Nah, sekarang kita akan pandang lagi dari sudut pandang matematika ya. Kita lihat lebih jelas. Jadi,
Misalkan A itu himpunannya isinya 1, 2, 3, B isinya A, B, C. Berarti kalau dibikin relasi bener gini kan, 3, 3 gitu kan? Nah, sekarang kalau A disilang dengan B, A kali B, itu berarti semua dikaitkan dengan semuanya ya, makanya jadi banyak banget ini. Jadi ada 9 ya garisnya ya. 1 sama ABC, 2 sama ABC, 3 sama ABC. Tapi dulu kalian pas belajar relasi nggak mesti dikaitkan semua kan, terserah kalian kan. Mau ini cuma dikaitin ke sini, ini mau dikaitin ke sini. Yang 3 sama A juga boleh kayak gitu kan ya. Jadi contohnya karena 1 dikaitkan dengan B, berarti ada isinya 1B gitu ya. Lalu karena 2 dikaitkan dengan C, berarti saya tulis pasangan 2C ya. Dan karena 3 terrelasi dengan A, berarti tulisannya 3A. Gitu ya. Ini juga sama nih yang di kanan. Nah, yang di kanan itu lebih nggak teratur ya. Ada yang nggak terrelasi, ada yang lebih dari 1 kali ya. Berarti kalau seperti ini saya punya 1A, ada 1C, lalu ada juga 2A sama 2C ya. 1A, 1C, 2A, 2C. Gitu ya. 4. Sip. Nah, sebelum saya masuk ke soal latihan dan tugas membaca, sampai sini sudah paham? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Jauh ini masih aman, Pak. Sejauh ini masih aman ya. Mudah-mudahan aman terus ya. Takutnya kamu bilang masih aman, berarti ntar nggak aman ya. Tapi biasanya gitu sih kalau udah belakang-belakang kan kalau udah mulai susah jadi nggak aman gitu ya. Nah, tapi saya akan usahakan Ya, Pak, supaya ini belajar kita ya, cukup aman. Kenapa, Iman? ingin nanya bukan tentang itu kayak bingung, tapi yang pas contoh soal tadi yang A subset B itu dari buku yang mana, Pak? Oh, bukan buku yang Herstein ya, maaf ya. Saya pakai buku yang Malik. Mohon maaf. Hmm. Oh, takutnya itu ya, kalian nyari di buku terus nggak ketemu ya. Iya, Maaf, Pak. maaf, saya lupa. Ya, Pak. Oh, bagus-bagus sudah pada baca bukunya ya. Oke, oke. Maaf, maaf. Saya masih pakai buku yang Malik ya. Jadi kemarin itu memang saya diskusi dengan Pak Ibnu ya, kayak kita pakai buku yang mana, dan pada akhirnya jadi perpaduan ya. Saya juga agak pusing sih, jadi harus bolak-balik Hersten sama Malik. Tapi oke, mungkin buat catatan, lain kali kalau saya nyuruh kalian ngerjain soal di sini, mungkin saya harus tulis ya bukunya buku apa mungkin ya, supaya jelas. Oke, makasih ya udah ngingetkan. Sampai akhir dari bab 1 ini pakai bukunya yang Fundamentals of Abstract Algebra ya, karangannya Pak DS Malik ya. Nah, nggak tahu nanti apakah bab kedua saya beralih kepada buku Herstein atau kepada buku tetap di bukunya Malik. Cuma gimana ya? Saya baca buku Herstein rada nyebelin, Bukinya suka diserahin ke pembaca mulut, ya. Itu satu, apa leave to the reader. Dan kedua, notasinya nggak sepenuhnya enak. Tapi kalau yang buku Malik itu dia enak banget jelasinnya. Cuma kelemahannya dia agak melimpir kemana-mana ya, sampai ke teori bilangan, ke teori yang nggak kita bahas di aljabar abstrak ya. Jadi harus pilih-pilih juga bacanya. Makanya saya bantu kalian pakai modul biar kalian tahu mana belajar yang benernya ke arah mana aja ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin sudah ya. Oh, sama satu lagi. Relasi tidak komutatif ya. Jadi kalian jangan bolak-balik relasi begitu aja. Hati-hati. A dikali B tidak sama dengan B dikali A. Ya enggak? Kan kalau A dikali B, angka dulu baru huruf kan? Kalau B dikali A, huruf dulu baru angka kan? Ya. Jadi kalian harus tahu bahwa di dunia matematika tidak semua perkalian itu komutatif ya. Yang gampang aja kayak perkalian matriks kan. Perkalian matriks tidak komutatif kan. Kalau dibolak-balik belum tentu sama kan. Itu. Oke? Sip. Oke. Kalau gitu sekarang mungkin sudah saatnya kita coba contoh
sambil kalian latihan juga. Nah, mungkin karena belum pernah pada baca modul saya, nanti saya, oh udah saya sharing tadi ya. Nanti mungkin kalian bisa meluangkan waktu untuk coba baca-baca ya. Nah, di sini saya kadang-kadang nyuruh kalian untuk membaca buku. Dan ini bukunya masih buku Malik ya. Subbab 13 halaman 22. Mari kita lihat. Nah, ini yang dimaksud. Dan yang saya minta apa tadi? Example 135. Yang ini. Nah, ini sekarang kalian yang jawab ya. Pokoknya gini. Kalau sama saya, memang saya pasti akan nyeramahin materi ke kalian. Tapi biar lebih efektif, kalian yang ngerjain soalnya. Ya. Kalian yang harus ngerjain soalnya. Jadi biar kalian benar-benar ikutan mikir dan ikutan memahami materinya. Oke. Saya punya dua pertanyaan. Himpunan A apa saja? B itu apa saja? Dan apa syarat keanggotaan relasi R? Coba kalian lihat di sini. Ini juga ada pelajaran membaca textbook ya. Coba tuh dibaca. Isinya A apa, isinya B apa berarti? Silahkan dijawab. Bapak, sebelumnya mohon maaf, apakah Bapak berkenan untuk nge-share buku Malik ini ke kita? Soalnya kita belum punya, Pak. Oh ya, Maliknya juga belum ada. Oke, oke, oke. Baik-baik, saya akan share ke kalian. Boleh, boleh, boleh. Terima kasih, Ya udah. Pak. Sambil kalian jawab, tolong jawab ya. Saya juga ngupload sambil kalian nunggu saya upload ya. Boleh kok, boleh, boleh share. Ayo, sambil jawab pertanyaan saya. A-nya apa, B-nya apa, dan syarat keanggotaan R-nya apa? Kalau nggak ada yang jawab, nggak saya send bukunya ya. Bukannya udah jelas Pak yang himpunan A yang tertulis di situ 45789 terus yang B-nya 16 itu atau ditulis ulang itu Pak himpunan A-nya sama dengan yang A merupakan anggota dari A kecil dengan A kecil itu antara 4 sampai dengan 9 gitu Pak. Oh enggak kok. Saya cuma minta kalian baca ini bener. Berarti Oh, A-nya 4, 5, 7, 8, 9 kan? Ya emang gampang gitu doang. Tapi salah kalian tahu aja nggak semua siswa belum tentu bisa baca buku. Makanya saya ngelatih itu ya. Jadi itu kan di modul saya ada yang namanya tugas membaca. Memahami isi buku. Ya udah, kalau bisa paham tinggal dijawab aja kan. Oke, A-nya berarti isinya 4, 5, 7, 8, 9 kan? B-nya apa isinya B? 18, 20, 22, Pak. Iya, yang merasa sudah tahu atau bilang gampang, berarti harus jawab ya. Gitu. Sip. Nah, sekarang apa syarat keanggotanya relasi dari A ke B? Syarat ya, bukan anggotanya ya. Apa syaratnya? Aturannya? Di situ dituliskan. A cross B. Nah, A cross B-nya itu adalah itunya apa himpunan perkaliannya. Tapi kan nggak semua diambil A cross B-nya kan. Kita fokus ke R-nya kan. Kapan sih pasangan AB itu ada di R? Coba dibaca lebih lanjut. Nah, ini nih Mungkin pelajaran baca. ketika B-nya itu kelipatan dari anggota A, Pak. Betul, ketika A-nya itu habis membagi B ya. Nih, saya tunjukin ya. Jadi di sini kalian sambil belajar baca buku juga. A, B itu elemen dari R ya, berarti dia terrelasi A sama B. Jika dan hanya jika A membagi B kan ya. Gitu. Oke? Sip. Sekarang berikutnya. Kalau begitu, apa saja anggota dari R? 4, 16, 4, 4, 16, 20, 4, 5, 20, 20, 5, 20. 8, 16, Mhm. 9, 18. Betul ya. Anggotanya ya udah ini kan udah didaftarin semua. Tinggal sebutin aja 5 ini kan ya. Gitu. 4, 16, 4, 20, 5, 20, 8, 16, 9, 18. Pertanyaan berikutnya. Apa domain dari R? Nah, paham nggak tadi domain? 4, Ya, 4, 5, 8, 9, kan, Kak?
Betul, 4, 5, 8, sama 9. Jadi, domain itu adalah anggota-anggota di A yang ada di relasi itu, yang terrelasi ya. 4, sorry. 4, 5, 8, 9 ya. Oke. Nah, sekarang kenapa 7 nggak masuk? Karena di R-nya nggak ada. Betul. Nah, kenapa di R-nya nggak ada? Karena Mhm. Karena tidak ada ya anggota kayak himpunan tadi B yang bilang. habis dibagi 7. Iya, betul. Karena kan tadi kan syarat keanggotanya kan A divides B ya. A bisa membagi B kan. Nah, dari 16, 18, 20 sama 22 ini nggak ada yang habis dibagi 7 ya. Makanya nggak bisa 7-nya ya. Gitu. Oke, sekarang kita bahas range-nya. Range dari R siap berapa aja berarti? 16, 18, 20. Iya betul, 16, 18, 20. Kenapa 22-nya tuh tidak ada di range-nya? Kenapa nggak terrelasi sama sekali? Nggak ada yang bisa dibagi. Karena 22 tidak bisa dibagi 4 sampai 9 ya. Nggak bisa dibagi 4, nggak bisa dibagi 5, nggak bisa dibagi 7, nggak bisa dibagi 8, nggak bisa dibagi 9 ya. Gitu. Nah, buat kalian yang sudah baca, ada jawabannya di bawah sini ya. Image-nya 16, 18, 20. Domainnya adalah 4, 5, 8, 9 ya. Itu. Baik, gimana? Sudah lebih paham terkait domain dan range? Kalau misalkan kalian masih ada yang sedikit bingung, saya nggak suka untuk gambarin, nggak masalah. Ya, tar. Tar, ini saya banyak dokumen, sorry. Nih ya, saya liatin ke kalian. Kan soalnya kayak gini, ya. Berarti kalau saya gambarkan pakai relasi beneran, ini berarti kurang lebih gambarnya, wait. Maaf ya, gambarnya nggak terlalu rapi ya, susah ya. Berarti ibaratnya ini 4, 5, 7, 8, 9. Dan ini ada B. Berapa aja anggota B? 16, 18, 20, dan 22 ya. Gitu. Berarti kalau kalian gambarkan, ini supaya kalian lebih kebayang aja ya. Tadi 4 sama 16, 4 sama 20, 5 sama 20, 8 sama 16, 9 sama 18. Apakah benar bentuk relasinya seperti ini? Benar. Benar ya? Nah, sebagaimana kita lihat, yang menjadi anggota domain adalah yang punya relasi kan? Yang terhubung ya, yang masuk ke anggotaan relasi ya, yaitu 4, 5, 8, sama 9 ya. Ini adalah domainnya. Nah, kalau range-nya gimana range-nya? Hanya 16, 18, sama 20 ya. Ini adalah range-nya ya. 22 tidak masuk karena tidak terrelasi sama sekali. Gimana? Sudah lebih paham dengan gambaran ini? Udah Kak. Udah ya? Oke, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau belum paham, silahkan aja. Ya, soalnya kita makin ke belakang, kita makin sedikit menggambarnya biar lebih cepat ya. Jadi gambar itu tuh buat kalian yang masih kebingungan atau belum kebayang, jadi saya bantu aja. Oke, kalau sudah pada bisa, saya ada satu soal buatan saya sendiri. Nah, sekarang giliran kalian yang jawab tanpa gambar. Ini buatan saya sendiri nih. Diberikan bahwa A itu himpunan yang isinya 2, 3, 4, 5. Dan B isinya 3, 4, 5, 6. Definisikan relasi R pasangan-pasangan A, B dari A kali B
yang memenuhi bahwa A kali B itu kurang dari 14. Tentukan semua anggota dari relasi R. Apa aja coba? Eh, Dua ini Pak. dan dua dan tiga, Oke, 2, 3. dua Kok dan masih? empat, Haha, 2, 3, 2, 4. dua Ini dan nulis ya. lima, 2 dan 4, 2 dan 5, dua dan enam, 2 dan 6. Oke, lanjut. tiga dan tiga, 3 dan 3. tiga dan empat, Oke, 3 dan 4. eh, empat dan tiga, 4 dan 3. Lalu dan lima dan dua, lima dan, lim- bukan, bukan. nggak boleh. Limanya ada di kiri, duanya nggak ada di kanan ya. Jadi nggak boleh ditukar-tukar urutannya. Hati-hati. Nggak ada Oh, 5 2 ya. ya, dan itu saja kayaknya. Oke, yakin nggak ada yang nggak yakin nggak ada lagi selain ini? Yakin. Iya, Iya, benar itu betul Pak. ya. Yakin, betul. Memang benar ya. Tidak ada lagi selain yang ini. Berarti hanya ada 7 anggota ini. Nah, pertanyaan berikutnya. Tentukan domain dan range dari R. 2, 3 sama 4. Domainnya ya dua, tiga, dan empat. Limanya nggak kepake ya? Oh iya benar, limanya nggak bisa ya. Karena 5 kalau dikali 3 sampai 6 udah lebih dari 14 ya. Benar, berarti domainnya hanya 3, 2, 3 sama 4. Cara nulisnya kayak gini ya. D cantik dari R itu sama dengan di dalam kurung 2, 3, 4 ya. Nah, kalau image-nya apa image-nya? Berarti I cantik R berarti nulisnya. 3, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Oke, kebetulan kalau image-nya semuanya masuk ya. 3, 4, 5, 6 ya. Gitu. Oke deh, udah terjawab ya. Relasi sebenarnya sesimpel itu. Sebenarnya yang paling rumit tuh fungsi sih kalau saya lihat ya yang teoremanya macam-macam karena lebih banyak kepake. Sampai sini ada pertanyaan? Kayaknya udah pada Jelas, jelas Pak. ya tadi pada lancar juga jawabnya ya. Oke, bagus. Tapi kalau ada yang mau nanya nggak apa-apa silahkan. Tapi kayaknya untuk materi ini sudah cukup jelas ya. Kalau begitu sekarang kita ke materi fungsi. Jadi ya, kita selama belajar aljabar itu belajarnya selalu konstruktif. Dari satu teori dibangun jadi teori baru, dari teori baru dibangun jadi teori baru kan? Tadi kalian belajar himpunan ya, pertama. Habis belajar himpunan, dikembangin konsep relasi kan, setelah punya dua himpunan terus dikait-kaitan elemennya kan? Nah sekarang setelah kalian belajar relasi, relasi itu bisa dibikin lebih khusus lagi. Menjadi sesuatu yang dikenal sebagai fungsi ya. Yang memiliki lebih banyak sifat dan juga lebih banyak digunakan dalam berbagai bidang matematika. Nah, pertanyaan saya, kalian kan pasti di SMP atau SMA udah belajar fungsi dong. Ada yang tahu nggak fungsi itu apa? Coba jelaskan. Fungsi itu apa sih? Silakan jelasin aja pakai bahasa kalian sendiri. Kalau susah pakai bahasa matematika yang formal, yang kalian tahu aja fungsi itu apa sih? Kalian udah pada tahu fungsi kan? Coba jawab ayo. Fungsi apa fungsi? Kalau saya mikirnya gini, Pak. Jadi fungsi itu ibaratnya kayak mesin. Jadi kalau misalkan dimasukin input gitu ya, misalkan X dimasukin ke suatu fungsi, nanti misalkan hasilnya itu jadi Y gitu, Pak. Kayak memetakan gitu, Pak. Iya, betul. Gambaranmu benar ya. Jadi, tadi nama lainnya kamu juga sebut ya, fungsi itu pemetaan ya. Betul. Iya, Pak. Fungsi dan pemetaan itu sinonim. Dan benar gambarannya. Kayak kamu punya mesin, terus dimasukin apa gitu kan ya? Betul?
Ya, Pak. Kalau mau gampang, kamu ini semuanya pada tahu blender kan? Jus apel kalau dimasukin ke dalam blender, maaf gambar saya nggak terlalu bagus, itu nanti jadi jus apel, betul? Iya, Pak. Ya kan? Betul. Blender apel kalau di blender jadi jus apel kan? Ibaratnya apel dipetakan ke jus apel kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, kamu kalau ngeblender apel bisa jadi jus yang lain nggak? Jadi jus jeruk atau jus alpukat gitu bisa nggak? Enggak. Nggak bisa ya. Pokoknya kalau dari masukin apel pasti ya jadinya jus apel kan ya? Nggak mungkin jadi yang lain. Terus semua buah bisa di blender nggak? Semua buah? Bisa, Pak. Iya. Ya caranya mungkin beda-beda tapi normalnya semua buah harus bisa di blender kan ya? Menjadi jusnya masing-masing kan? Kayak gitu. Nah, kenapa saya ngomong kayak gini, ngomongin terkait blender? Karena sifatnya fungsi itu kayak blender juga sama ya. Nah, ayo kita baca definisinya. Jadi fungsi itu juga relasi ya, tapi relasi yang spesial. Relasi F dari himpunan A dan B, bukan himpunan B, dari himpunan A ke B ya maksudnya, disebut sebagai sebuah pemetaan atau fungsi apabila memenuhi bahwa yang pertama, domain dari F adalah seluruh elemen A ya. Jadi semua elemen yang ada di yang katanya bisa dipetakan tuh harus bisa dipetakan ya. Kayak blender tadi kan. Katanya blender bisa dipakai untuk bikin jus dari semua buah kan? Ya berarti semua buah harus bisa di blender ya. Gitu. Baru bisa dibilang blender tuh fungsi. Yang kedua, setiap elemen di A berpasangan dengan tepat satu elemen ya di B. Jadi intinya kalian kalau masukin satu buah hasilnya pasti sama ya. Pokoknya selama kalian masukin apel, keluarnya harus jus apel ya. Nggak mungkin keluar yang buah-buah jus lain ya. Pokoknya ya apel jadi jus apel. Jeruk ya dia jus jeruk. Alpukat jadi jus alpukat ya. Gitu. Nah sama ya. Jadi setiap elemen di himpunan A itu hanya boleh berkaitan dengan satu elemen di himpunan B ya. Gitu. Oke. Nah, adapun dia kalau mau ngomongin bahwa fungsinya itu hanya terkait dengan satu elemen, itu punya bahasa matematika sendiri. Yaitu jika A1 B1 A2 B2 itu elemen F, ya, jadi kalau A1 sama dengan A2 dipetakan, yang hasilnya B1 sama dengan B2. Kayak gitu ya. Nah, ngapain kita pakai nulis-nulis kayak begini? Ya, kan kita kan belajar matematika ya. Jadi istilah-istilah kayak tadi yang apel nggak bisa di blender jadi buah lain, itu harus bisa ditulis pakai bahasa matematika ya. Meskipun lebih simbolis dan lebih ribet gitu. Nah, kalau di aljabar abstrak, sifat fungsi seperti itu namanya dikatakan fungsi yang terdefinisi dengan baik. Well defined ya kalau dalam bahasa Inggris. Atau bernilai tunggal, single valued ya. Kalau di bahasa Inggris ya. Jadi yang satu itu ini merahin aja deh. Yang satu namanya well defined ya, kalau terdefinisi dengan baik. Ketutupan lagi ya, maaf ya. Yang satu namanya single valued ya, bernilai tunggal. Ya iya kan, kalau fungsi nilainya pasti keluarnya satu kan, nggak boleh keluar macam-macam kan. Kalian blender apel ya keluarnya cuma jus apel kan, nggak boleh jus macam-macam kan ya. Gitu. Oke. Nah, kalau kalian males baca simbol, secara sederhana, sebuah fungsi adalah sebuah relasi di mana setiap elemen himpunan asal, berarti yang di A tadi, itu terkait dengan tepat satu elemen di himpunan tujuan B. Ya, gitu. Nah, kalau di buku-buku, pemetaan dari A ke B, sorry, salah. Pemetaan dari A ke B, ya, itu dia suka tuliskan dalam bentuk FAB, ya. Jadi F, pemetaan, titik dua, dari A, panah berarti ke B, ya. Pemetaan dari A ke B. Nah,
Mungkin tadi kan kalian kalau disuruh nulis dalam bentuk kurung itu agak bingung ya. X, Y gitu mungkin agak bingung ya kalau X, Y elemen F. Tapi kalian familiar nggak kalau ditulisnya dalam bentuk fx sama dengan y? Kalian dulu belajar di SMP SMA nulisnya kayak gini bukan? Fx sama dengan apa? Kalau fungsi. Iya, Pak. Iya. Betul ya? Iya, Pak. Nah, jadi gitu ya. Jadi ini juga nyambung dengan materi yang udah kalian kenal. Tapi kalau di aljabar abstrak dia memang nulisnya lebih umum ya. Jadi X kurung Y kayak gitu. Nah, adapun kalau X itu dipetakan ke Y, berarti X itu disebut sebagai prapeta dari Y. Dan Y sendiri disebut sebagai peta dari X ya. Gitu. Sambil review-review lagi istilah yang udah kita pelajari kemarin ya. Yang udah kalian pelajari di sekolah dan yang sudah diajarkan Pak Ibnu kemarin ya. Oke. Nah, di samping itu, kalian pernah dengar nggak istilah fungsi satu-satu dan pada? Iya, Pak. Nah, pernah ya? Saya mau cek dulu pengetahuan kalian. Fungsi itu satu-satu kalau gimana ya? Ayo diinget-inget. Ya, gimana? Maaf, kurang kedengeran. Fungsi satu-satu itu kayak gimana? Kalau setiap kodomennya memiliki pasangan tepat satu. Nggak mesti tepat satu ya. Paling banyak satu ya. Jadi kalau nggak punya prapeta juga nggak apa-apa. Tapi nggak boleh sampai dua atau lebih ya. Betul. Jadi fungsi satu-satu itu adalah fungsi yang setiap apa namanya setiap domainnya, setiap anggota kodomainnya punya paling banyak satu prapeta ya. Jadi kalau saya gambarkan kayak gini, ini saya nggak usah kasih nama elemen, tapi saya kasih titik aja ya. A-nya punya dua anggota, B-nya punya tiga anggota. Ya. Nah, kalau misalkan pemetaannya, sorry. Kalau misalkan pemetaannya kayak begini, ini satu-satu nggak kira-kira? Biar lebih seru ini ke bawah deh. Nah, ini pemetaannya satu-satu nggak kira-kira? Iya, Pak. Satu-satu, Pak. Iya, Pak. Satu-satu ya. Yang tidak satu-satu ini kalau ditabrakin ke sini ya. Kayak gitu, itu nggak boleh. Ya, pokoknya masih maksimal satu. Nah, kalau pada tahu nggak apa pada? Setiap elemen di B minimal punya satu prapeta, Pak. Betul ya, setiap elemen di B punya maksimal satu prapeta ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau yang kayak begini tadi, ini pada nggak? Kan, Pak. Oke, kenapa tidak pada? Karena ada anggota B yang Yang ini nggak punya prapeta yang tengah kan ya? Gitu. Nah, sekarang kalian bisa nggak otak-atik ini biar jadi pemetaan yang pada? Gimana caranya biar ini jadi pemetaan yang pada? Kalau bisa gimana? Kalau nggak bisa kenapa? Bisa nggak nih pemetaannya diutak-atik biar jadi pemetaan yang pada? nggak Kalau bisa, bisa, Nggak bisa nah, ada Iya, Pak. tambahin tuh, Pak. kasih. Iya, kenapa Pak. nggak bisa? Karena Kenapa? nanti bakalan nggak single value, Pak. Single value sih pasti kok. Single Oh, value-nya maksudnya pasti. nggak maksudnya dia akan yang di anggota elemen A akan punya memetakan dua anggota B nanti. Oh, oke oke saya nangkap. Kalau kamu paksain jadi nanti jadi kayak gini misalnya jadi ada yang harus dua gitu ya. Oke, betul betul. Kalau mau lebih sederhana lagi, karena banyaknya anggota B lebih banyak daripada anggota A kan, ya kan? Iya betul, Pak. Berarti nggak bisa dong kita bikin semuanya ke cover kan B-nya kan? Jadi kita tidak bisa membuat pemetaan yang pada. Tapi kalau saya balik nih,
Sekarang misalkan jadi kayak begini nih. Sekarang saya balik nih. Sekarang A-nya punya 3 anggota, B-nya hanya 2. Kalian bisa nggak bikin pemetaan yang padat? Bisa, Pak. Bisa ya. Kasih contoh aja berarti kayak gini sama gini. Ini pada ya, gitu. Jadi tadi buat catatan, kalian kalau mau bikin pemetaan yang pada, berarti anggota dari A-nya tidak boleh lebih sedikit daripada B ya, kayak gitu. Jadi anggota B-nya nggak boleh lebih banyak dari A. Nah sekarang pertanyaan saya, ini bisa satu-satu nggak? Tidak. Kenapa nggak bisa satu-satu? Karena yang di A nanti ada satu yang nggak ada pasangannya. Betul, kalau mau dipaksa berpasangan tepat satu, nanti ada satu yang nggak kebagian kan? Mau nggak mau berarti ini harus nabrak dengan yang udah ada kan? Jadi nggak mungkin satu-satu. Ini namanya prinsip pigeonhole. Ada yang pernah dengar nggak prinsip lubang merpati? Udah belajar matematika diskrit atau pembuktian matematika belum? Ada istilah namanya prinsip sarang merpati. Kalau di Olimpiade Matematika kayak di OSN gitu tuh sering banget dipakai. Ada yang tahu nggak? Oh ya udah, belum ada yang tahu ya. Sayang banget kalau belum tahu karena itu senjatanya orang matematika itu ya. Ibaratnya kalian melihara burung banyak nih. Terus kalian punya sarang burung juga. Nah, kalau burungnya lebih banyak daripada sarangnya, berarti nanti kalau dimasukkan semua ke dalam sarang, itu pasti ada satu sarang yang isinya 2 burung atau lebih. Itu prinsip lubang merpati. Ya. Nah, ini juga sama. Titiknya 3, tapi sarangnya cuma 2 kan? Pasti ada yang tabrakan kan? Ya. Kayak gitu. Oke. Nah, makanya pemetaan ini tidak bisa satu-satu. Kalau mau satu-satu, berarti banyaknya anggota A tidak boleh lebih banyak daripada anggota B. Gitu ya. Nah, sebenarnya sama satu hal lagi. Tadi saya lupa ngajarin satu yang krusial dan gampang buat kalian. Saya mau bedain mana relasi yang fungsi atau bukan fungsi. Jadi sorry ya, saya izin mundur dulu ya. Nih, tadi kan kita udah belajar relasi di sini ya. Ada yang bisa cerita nggak? Mana yang merupakan fungsi dan mana yang bukan fungsi? Ini kan ada 3 nih. Bentar, ini ada 3. Mana yang merupakan fungsi dan mana yang bukan merupakan fungsi? Yang fungsi yang tengah, Pak. Oke, ada lagi yang fungsi? Gak ada. Sisanya itu dia memetakan 2 nilai, jadi itu nggak termasuk fungsi. Oke, betul ya. Yang fungsi itu hanya yang tengah ya. Benar. Nah, sekarang kalau udah bentuknya kayak gini, kalian bisa nggak tulis notasinya? Masih ingat tadi yang fx sama dengan y? Sekarang coba kalian tuliskan notasinya. Saya kasih contoh. F1 sama dengan apa? Berarti F1? B. F1 sama dengan B. Silakan dilanjutkan FF lainnya. 2 sama dengan C, F3 sama dengan A. Iya, F2 sama dengan C, F3 sama dengan A. Jadi semua konsep yang kalian udah kenal tuh terkait kan sebenarnya kan meskipun cara nulisnya beda atau lebih umum atau lebih ngejelimet kan? Ya, mungkin kalau bisa dihubungkan dengan apa yang udah kalian pelajari mungkin lebih mudah dipahami mudah-mudahan ya. Gitu. Oke. Ini fungsi karena setiap elemen terkait dengan tepat satu. Makanya bisa dibikin kayak gini kan, kayak fungsi ya. Gitu. Nah, tadi mohon maaf tadi saya lupa siapa yang jawab ya. Tapi sudah jelaskan bahwa yang kiri sama yang kanan bukan fungsi karena ada elemen yang dipetakan lebih dari satu ya. Gitu. Coba saya tanya. Ini kalau kayak gini F1-nya berapa F1-nya? Bisa nggak? Nilainya nilainya bakal banyak ya Pak, A, B, C. Iya. Tapi kan sesuai aturan fungsi kan nggak boleh kan F1 sama dengan A, B, C gitu nggak boleh ya. Harus konsisten ya. Ya kayak blender tadi kan.
Blender kalau dimasukin apel ya udah harus jadi jus apel ya, nggak boleh jadi jus yang lain kan, gitu. Kalau bisa jadi jus lain berarti blendernya itu bukan fungsi itu berarti ya, itu blendernya relasi berarti, gitu deh. Oke, oke. Yang ini juga sama ya, yang kanan juga ada masalah lagi. Itu ada satu elemen yang bahkan tidak berkaitan. Kalau saya tanya nilai F3 berapa tuh nilai F3? Yang kanan F3 sama dengan apa itu? Nggak ada. Iya, kalau kayak gini ini namanya F3 tidak terdefinisi ya. Makanya ya, tadi syarat fungsi apa tadi? Domainnya harus semua yang ada di A ya, gitu. Nah, kalau sampai ada nilai F yang nggak ada, ini berarti salah, ini bukan fungsi. Atau domainnya tidak tepat ya, begitu. Oke, itu aja sih paling coba saya ke bawah. Nah, coba kita lihat lagi ya. Tadi kan kita udah belajar satu-satu dan pada pakai gambar ya. Kalau pakai bahasa matematika, kalian terima dulu aja. Kalau kalian belum paham kenapa ditulisnya kayak gini, nanti kalian akan paham setelah membuktikan di latihan ini ya. F itu dikatakan satu-satu jika ada dua nilai A1 sama A2 yang menyebabkan nilai F1, A1 sama FA2 itu sama, itu akibatnya adalah A1-nya harus sama dengan A2. Nanti saya bisa ajarin pakai bahasa yang lebih gampang. Tapi bahasa formal matematikanya kayak gini ya. Gitu. Nah, sementara fungsi dikatakan pada apabila image-nya sama dengan seluruh B ya, gitu. Jadi kalau setiap anggota di B itu punya prapeta berarti kan ya, terdapat A elemen A sehingga FA sama dengan B ya, gitu. Itu bahasa matematikanya. Nah, ini saya kebetulan udah nulis bahasa gampangnya nih. Kalau satu-satu berarti setiap elemen di B memiliki paling banyak satu prapeta. Sebaliknya, kalau pada berarti setiap elemen di B memiliki paling sedikit satu prapeta ya. Gitu. Mirip-mirip ya, jadi ngafalinnya nggak terlalu susah ya. Asal jangan ketuker-tuker. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sorry. Atau udah aman atau masih aman sejauh ini? Kelihatannya masih aman ya sejauh ini ya. Aman, Bapak, aman. Sip. Kalau gitu sekarang kalian coba latihan lagi nih. Ini soal buatan saya juga. Nah, untuk nomor 1 sampai 4 diberikan bahwa ada 4 fungsi dari bilangan real ke bilangan real ya. Jadi X-nya dimasukkan bilangan real, hasilnya juga bilangan real ya. Makanya saya katakan sebagai sebuah fungsi pada bilangan real. Jelaskan apakah setiap fungsi ini satu-satu pada dua-duanya atau tidak dua-duanya. Silahkan. Yang pertama, fx sama dengan 2 pangkat x. Menurut kalian, apakah fungsi ini satu-satu? Satu-satu tapi nggak pada. Oke, ada yang langsung nembak. Benar sih ya. 2 pangkat x itu memang satu-satu, tetapi tidak pada. Kenapa dia satu-satu? Karena dia memang dia memetakan satu nilai saja, Pak. Misal 2 pangkat nol, X-nya nol, domainnya nol, image-nya 2 pangkat nol itu satu, berarti nol memetakan satu gitu. Dan seterusnya. Dia pasti memetakan hanya satu doang. Jadinya satu-satu, Pak, setiap domainnya, anggota domainnya. Tapi dan dia nggak pada, karena apa? Karena ini kan bilangan real ya. Mhm. Ada yang setengah, ada yang pokoknya di daerah kodomennya itu ada yang nggak punya prapet apa dari fungsi 2 pangkat X itu. Makanya dia nggak pada. Oke, siapa yang nggak punya prepeta? Siapa yang nggak punya Sepertiga, prepeta? Bisa, 2 log 1/3, tinggal kamu
pilih X-nya minus sekian, bisa kok. Tapi bener memang nggak ada yang nggak punya prapeta. Karena Kamu, nggak bisa negatif nggak, Pak? nah betul, yang tidak punya prapeta adalah bilangan negatif. Sorry ya, kalau masih sepertiga, seperempat, atau 0, sekian masih punya prapeta. Yang nggak punya prapeta itu adalah bilangan negatif atau nol juga nggak ada ya, nol ya. Nggak bisa kan 2 pangkat berapa jadi nol kan? Ya, betul. Jadi ini memang satu-satu, tetapi tidak pada ya. Oke. Oh iya, itu saya tadi sambil siapa tadi yang jawab tadi? Sambil Ilyas jawab, tadi saya sambil nulis juga ya karena saya menunjukkan sesuatu juga. Mungkin kan ada yang bingung ya kenapa sih menulisnya pakai ribet sama dengan gini? Karena pernyataan ini setara dengan kalau X1-nya tidak sama dengan X2, berarti nilai fx1 itu juga tidak sama dengan fx2. Dengan kata lain, setiap nilai X yang tidak sama atau berbeda dipetakan ke nilai yang berbeda juga kan. Jadi petanya nggak mungkin sama kan. Itu ya yang dimaksud dengan pemetaan yang satu-satu. Oke? Sip. Nah, tadi tidak pada karena memang ada bilangan negatif yang tidak bisa menjadi peta dari pemetaan ini. Nah, sekarang saya sambil mau mengajarkan kalian pembuktian sifat fungsi nih ya. Sekalian latihan. Kalau kita mau membuktikan bahwa fungsi ini satu-satu, berarti kalian harus menggunakan definisi ini. Pak, kenapa sih Pak definisinya pakai yang sama dengan? Kan itu kalau yang tidak sama dengan lebih mudah dipahami. Karena mengimplementasikan tidak sama dengan itu lebih susah daripada mengimplementasikan sama dengan ya. Kayak gitu. Jadi kita udah kebiasa pakai sama dengan. Jadi membuktikan kesamaan itu lebih gampang daripada membuktikan ketidaksamaan. Ya. Oke, ini contoh ya. Kita mau membuktikan bahwa fx sama dengan 2 pangkat x itu sama satu-satu. Gimana caranya? Ya udah, kalian ambil aja x1 sama x2 yang menyebabkan fx1 sama dengan fx2, ya. Oke, kalau fx1 sama dengan fx2, berarti fx1 sama dengan apa ya fx1 ya? Ganti aja, masukin aja ke sini. Kan Dua fx sama pangkat dengan 2. X1. Iya, betul. 2 pangkat x1. 2 pangkat x1 sama dengan? 2 pangkat X2. Iya, betul. 2 pangkat x1 sama dengan 2 pangkat x2. Kira-kira persamaan ini bisa diapain kira-kira? Bisa dibagi dua, Pak, kali setengah. Betul, dibagi 2. Tapi nggak dibagi 2 doang. Tahu nggak dibagi 2 apa? Dua x Dibagi satu. Oke, ada yang mau bagi 2 pangkat x1. Kalau saya sih pilihnya langsung bagi dengan 2 pangkat x2. Coba. Kalau ruas kiri sama ruas kanan dibagi dengan 2 pangkat x2, hasilnya jadi apa nanti ruas kiri sama ruas kanan? 2 pangkat x1 kurang x2 sama dengan 1. Ah, bagus. Yang kiri jadi 2 pangkat x1 dikurang x2 ya, sifat pangkat ya. 2 pangkat x1 kalau bagi 2 pangkat x2 kan jadi 2 pangkat x1 min x2. Yang kanan 2 pangkat x2 dibagi 2 pangkat x2 itu jadi 1. Oke? Sip. Nah, sekarang gimana caranya supaya 2 pangkat sekian itu jadi 1? eh, Ayo. atasnya harus 0 pangkatnya. Betul ya. X1 min X2 sama dengan 0. Nah, bagus. Nah, itu bisa tuh ya. Berarti x1 dikurang x2-nya harus sama dengan 0 kan? Karena 2 pangkat 0 sama dengan 1 kan? Gak ada yang lain ya. Berarti gara-gara x1 dikurang x2 sama dengan 0 apa yang terjadi? 1 sama dengan X2. Betul. X1 sama dengan X2.
2 ya, gitu ya. Jadi kalian kalau disuruh membuktikan bahwa fungsi itu satu-satu, caranya kayak gitu ya. Kalian misalkan fx1 sama dengan x2, lalu diutak-atik sampai kalian berhasil menemukan bahwa x1 sama dengan x2 ya, gitu. Makanya kan definisi di bukunya gitu kan. Buktikan bahwa fx1 sama dengan fx2 mengakibatkan x1 sama dengan x2 ya, gitu. Mungkin kalau dicontoh kayak gitu lebih kebayang ya cara membuktikan pertidaksamaan. Oke, sorry ya panjang di situ. Yang nomor 2, apakah nomor 2 ini fungsinya satu-satu? Enggak, Pak. Oke, kenapa Tracy? Kenapa nggak satu-satu? Karena pas disubstitusiin itu ada beberapa yang hasilnya sama, Pak. Nah, bagus. Siapa yang sama? Kalau dimasukin 0 hasilnya 0, dimasukin 1 hasilnya 1 juga. Terus Nah, dimasukin bagus. Dimasukin berapa? 0, 1 sama berapa tadi? Sorry Tracy, 0, 1 sama berapa? -1, Pak. Nah, sama -1, betul ya. Karena kan kalau buktiin satu-satu kan harus buktiin panjang ya. Tapi kalau membuktikan bahwa dia tidak satu-satu, itu cukup kalian kasih satu contoh aja yang bikin sifatnya terlanggar ya. Ya udah, kalian cari aja dua nilai X yang berbeda, tapi fungsinya sama ya, yaitu 0 sama 1 kan. -1 juga boleh ya. Ini buktinya F0 sama F1 ternyata sama-sama dipetakan ke 0 ya. Jadi nggak bisa satu-satu ya. Gitu. Pada nggak? Fungsinya pada nggak? Fungsinya. Nah ini agak susah sih, jadi saya nggak minta kalian buktikan. Tapi silakan kalian coba pakai intuisi kalian. Kira-kira nilai X pangkat 3 dikurang X bisa nggak mencakup semua bilangan real? Bisa, Pak. Kenapa bisa? Saya nggak Eh, butuh bukti formal, tapi pakai intuisimu. Kenapa bisa? karena kalau kalau dari saya kalau lihat grafiknya di mana di Desmos itu garisnya kan dia kalau misal ditarik sampai tak hingga tuh dia bakal mencakup semua eh, garis Y-nya. Beda sama kayak kalau misal kita eh, apa polinomnya tuh pangkat 2 itu kan dia nggak bakal ada titik di mana dia bakal balikan. Beda sama yang Mm-mm. X Iya. pangkat 3 min X kan itu polinom pangkat ganjil. Jadi dia harusnya mencakup semua bilangan real sih, Pak. Menurut saya kayak gitu. Oke, betul. Dan kamu udah pakai Desmos juga ya? Betul. Sama saya tadi ngajar kelas sebelah juga pakai Desmos. Nah, lumayan ya, Desmos ini salah satu tools favorit saya juga untuk plotting graph ya. Saya kasih contoh yang tadi dulu ya. Tadi kan yang pertama fx sama dengan 2 pangkat x kan? Nah, kalau 2 pangkat x, ini grafiknya satu-satu kan? Nggak pernah ada nilai y yang sama kan? Karena naik terus kan? Tapi dia tidak pada karena tidak bisa nilainya negatif ya. Nggak bisa turun di bawah nol. Nah, sementara yang X pangkat 3 kalau dikurang dengan X, nah ini yang Tracy temukan tadi ya, -1, 0 sama 1 tadi ya, gitu. Dan yang Fikri bilang juga benar ya, karena dia bisa mencakup semua bilangan real di Y ya, bisa ke atas sampai tak berhingga, dan bisa ke bawah sampai tak berhingga juga. Jadi semua bilangan real tercakup berarti ya. Sorry ya kalau ini udah masuk intuisi yang agak berat. Intinya semua bilangan semua bilangan real itu bisa jadi peta dari fungsi fx ya. Oke, berarti bener ya pada ya. Yang nomor 3 sekarang. Fx sama dengan 3x. Oh, jauh lebih gampang itu. Satu-satu nggak? Satu. Betul.
Kenapa satu-satu? Itu kalau pakai cara yang fx1 sama dengan fx2, eh, misalkan kan 3x1 sama dengan 3x2, jadinya kan x1 sama dengan x2, sama-sama Oke, dibagi 3. sip. Wah, mantap. Berarti kamu udah ngerti ya cara menggunakan pembuktian itu ya, pembuktian formal fungsi satu-satu ya. Oke, mantap. Betul. Kalau kita terapkan fx1 sama dengan fx2, nanti seperti Andi Izah ya tadi bilang ya, berarti kita punya 3x1 sama dengan 3x2 ya, yang kalau dibagi dengan 3, akibatnya juga sama ya, x1 sama dengan x2. Nah, udah dapat kan pelajarannya di sini kan? Jadi kalian tuh kalau biasain belajar matematika dari definisi, stick ke teorema, ya, stick ke cara umum, itu sebenarnya nggak terlalu susah kan, buktikan kayak ginian kan, ya, pada bisa kan harusnya ya, gitu. Dia satu-satu ya. Nah, kalau pada gimana kalau pada? Pada nggak ini fungsinya? Pada juga, Pak. Kenapa pada? Karena dia mencakup semua bilangan real. Nah, betul. Sebenarnya ada cara pembuktiannya. Tadi saya tidak ajarkan di nomor 2 karena terlalu susah ya, jadi saya bolehkan pakai intuisi. Nah, kalau di nomor 3 ini mungkin. Coba ya, kita ingat-ingat lagi. Sesuai definisi, berarti kalian harus buktikan bahwa untuk setiap Y elemen bilangan real, jadi kalau Y itu bilangan real, ada nilai X sehingga fx sama dengan y. Nah, jadi misalkan saya ambil sembarang bilangan nih, bilangan real y. Kalian bisa nggak cari nilai x supaya x itu kalau dipetain oleh f jadi y? Gimana caranya? Lihat tulisan saya yang warna ungu itu. Kita mau cari nilai x sehingga fx sama dengan y. Kira-kira persamaan fx sama dengan y diapain dulu ya? Dicari dulu X sama dengan berapanya. Nah, memang justru kalau dicari dulu x-nya sama dengan berapa, itu hasil akhirnya. Ini dulu dong, ya nggak? Efek sama dengan dia kira-kira persamaannya bisa diubah jadi apa ya? Jadi inverse-nya, Pak. Jadi apa, maaf? Pakai inverse. Wah, itu berarti udah ngarah ke inverse ya. Bisa sih kalau mengarah inverse, tapi kita yang gampang dulu aja. Fx sama dengan apa sih fx? Y. Bukan, di soal. 3X. 3x kan? Berarti 3x sama dengan y kan? Nah, berarti di sini bisa dicari dong. X-nya sama dengan apa berarti? Y per 3. Y. Y per 3. Betul ya? X-nya sama dengan Y per 3. Y per 3 bilangan real juga nggak? Iya, Pak. Iya ya, bilangan real kalau dibagi 3 juga bilangan real juga ya, karena kan tadi Y-nya bilangan real. Gitu. Ya, berarti ini satu-satu dan pada ya. Terakhir, yang nomor 4. Fx sama dengan X kuadrat itu satu-satu dan pada nggak? Satu-satu, Pak. Yakin satu-satu? Kenapa satu-satu? Pakai pembuktiannya fx1 sama dengan fx2. Oh, coba kita cek. Berarti Eh, X1 kuadrat sama dengan X2 kuadrat kan? Dua-duanya Apakah? dilingkar. Nah, oke. Sebenarnya kamu nggak boleh ngakarin persamaan ya, karena ini pangkat genap. Kalau X1 kuadrat sama dengan Kayaknya X2 benar, kuadrat, belum tentu Pak. X1 sama dengan Pak, X2 loh, hati-hati. Jadi maaf ya, kamu salah. Fungsi ini sebenarnya nggak satu-satu. Ya, ada yang mau jawab tadi kenapa? Kayaknya tadi ada yang mau ngomong kenapa? Itu Pak, case-nya sama yang kayak tadi nomor 2, Pak. Mm-mm. Kayak nomor 2. Siapa yang sama berarti? Contohnya?
Bilangan positif dan bilangan negatifnya. Iya, kalau mau gampang F min 1 sama F1 sama aja kan ya? Berarti nggak satu-satu ya. Ini sama dengan satu nilainya. Pada nggak? Enggak, Kenapa nggak pada? Nggak karena bisa berapa sih X kuadrat? nggak bisa nilainya nggak bisa negatif. Betul, tidak bisa negatif ya. Berarti yang terakhir ini tidak keduanya ya, nggak satu-satu dan nggak pada. Sip? Oke. Ternyata setelah saya lihat waktunya tinggal 10 menit lagi. Nah, ini sebenarnya memang modulnya isinya panjang, tapi saya tidak akan sampaikan kalian semuanya ya, karena banyak teori baru ya. Banyak pembuktian yang saya serahkan untuk kalian baca sendiri ya. Yang pertama kita ada komposisi ya, jadi kayak pemetaan lalu dilanjutkan. Tapi mohon maaf pembuktian apa definisi di buku itu dia agak beda caranya ya. Jadi saya akan jelaskan nanti lagi saja. Intinya kalau G komposisi F itu berarti kalian petakan dulu dari dari F lalu dipetakan oleh G ya. Dan di sini kita juga punya beberapa sifat diantaranya ya. Kalau F sama G itu fungsi salah satu, berarti komposisinya juga satu-satu. Dan kalau F sama G-nya pada, berarti komposisinya juga pada ya. Sesimpel itu. Tapi mungkin kita bisa coba latihan untuk mengerjakan komposisi juga ya. Ini juga ada sifat bahwa komposisi fungsi itu bersifat asosiatif juga ya. Seperti itu, beserta bukti yang bisa dibaca sendiri. Nah, tapi saya mau ngecek kemampuan kalian memahami fungsi komposisi. Silakan. Kok ininya masih, oh benar-benar. Silakan. Misalkan saya punya fungsi ya, Fm sama dengan 2M tambah 3, dan Gn sama dengan 3N tambah 2 untuk setiap bilangan real M dan N. Berarti kalau nilai dari FG min 1 berapa ya? Atau gimana cara ngitungnya ya? Satu, Pak. Satu. Iya, gimana cara dapat satu? G min satunya berapa G min satunya? eh min satu. Satu. Oke, G satunya G minus satunya kan min satu. Berarti kalian sekarang hitung F min satu. Yang sama dengan satu berarti ya? Oke. Berikutnya, kalau GF satu, 17. iya betul ya. F satunya berapa F satunya? 5. Iya, berarti kalian ngitung G5 kan? G5-nya sama dengan 17. Next, GF10. 71. Iya betul, GF10 71. F10-nya berapa F10-nya? 23. 23. Berarti G23 itu berarti 3 dikali 23 tambah 2. 71 ya. Gitu. Terakhir, nah ini agak mikir. F dari G setengah berapa? 10. 10. G setengahnya berapa G setengahnya? Eh 3,5. Oh, kamu pakai desimal. Boleh, boleh. Kalau saya pakai pecahan aja ya. 7/2 ya. Kan nanti ngitungnya gampang. 2 dikali 7/2 ditambah 3 nanti jadi 10 ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau mau 3,5 juga boleh. Gitu ya. Untuk konsep komposisi ya. Nah, berikutnya kita juga punya inverse. Inverse tuh ibaratnya dia kayak lawan ya. Dan inverse yang mutlak itu dia hanya ada kalau fungsinya satu-satu dan pada. Tapi mungkin kita nggak akan banyak bahas di sini ya. Karena ini pembuktiannya juga panjang, tapi saya sudah kasih hint atau petunjuk buat kalian. Biar gampang hitungnya ya. Oke, tapi saya mau ngecek kemampuan kalian memahami inverse. Coba yang nomor satu. Kalau fx sama dengan 5x, berarti f inverse 40 berapa f inverse 40? 8. Iya, dari mana dapat 8? Kalau itu berarti F. Jadi kan di situ kan fx sama dengan 5x. Saya jadiin f inverse 5x sama dengan x. Nah, terus Oke, kita cari tahu 5x sama dengan berapa, hasilnya 40 kan 8. Jadi jawabannya betul. Sip. Bisa ya kayak gitu ya?
Jadi kita bisa ubah dalam bentuk persamaan juga kalau mau. 5X sama dengan 40, berarti X-nya sama dengan 8. Bisa gitu ya. Kalau yang nomor 2, intinya sih kalian mikirnya kayak kebalikan aja gitu ya. Kalau F inverse dari min 216, Min Minus 6. 6. iya. Dari mana minus 6? Kalau saya di akar pangkatin 3. Nah, betul sama. Saya juga mikirnya akar pangkat 3. Ya, bisa juga kalian pakai operasi lawan ya. Lawannya pangkat 3 kan akar pangkat 3 dari min 216. Minus 6. Berikutnya kalau 4X dikurang 7, 15. iya betul. Gimana dapat 15? Yang sama kayak nomor 1 caranya. Oh, oke. Kalian lebih suka pakai sistem persamaan ya. Ya udah nggak apa-apa. Saya bisa aja balik caranya. Jadi tambah 7 baru bagi 4. 53 kalau ditambah 7, habis itu dibagi 4 juga jadi 15. Tapi kalau mau pakai sistem persamaan ini juga bisa ya. Betul. Terakhir, kalau yang nomor 4 gimana caranya? Fx-nya 2x tambah 5 dan ditanya F inverse 37. 5. Iya, betul. 2x tambah 5 sama dengan 37. Kalau mau sedikit diperjelas, ini nanti jadi 2x sama dengan 32, dua pangkat x-nya ya. Dan x-nya sama dengan 5. Oke, untuk fungsi sudah jelas ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait fungsi? Pak, saya mau nanya, Pak. Oh iya, silakan. Eh, ini saya mau nanya sih, semua fungsi itu emang punya inverse nggak, Pak? Atau ada syaratnya kalau suatu fungsi itu punya inverse? Ada, barusan saya jelaskan harus satu-satu dan pada. Tidak semua fungsi punya inverse ya. Ada yang cuma punya inverse kiri, ada yang punya inverse kanan, ada yang nggak punya inverse sama sekali. Ya, bisa kayak gitu. Kayak x kuadrat atau fx sama dengan x kuadrat itu benar-benar nggak punya inverse sama sekali. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau nanya lagi, Pak. Berarti kalau Oke. kalau fx sama dengan x berarti inverse-nya sama kayak fungsi asalnya ya? Nah, iya benar. Apanya sama dengan fungsi asal, maaf? Inverse-nya Inverse dari apa, maaf? dari fx sama dengan x. Oh iya, karena fx sama dengan x itu kebetulan fungsi identitas. Jadi inverse-nya sama dengan fungsi itu lagi, betul. Ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Maaf ya, saya lanjut dulu ya satu subbab lagi. Dan mohon maaf ternyata waktunya mepet tinggal 2 menit lagi ya. Saya akan selesaikan secepatnya. Kita belajar tentang operasi biner dan sistem matematika. Saya tanya, 6 tambah 7 berapa 6 tambah 7? 13, Pak. 13. 13 ya. Itu tadi ada yang mau jawab tapi suaranya kecil. Tapi untuk saya dengar ya. Kalau minus 7 dikali 5 berapa? Minus 35. Nah, betul. Sekarang kalau kita punya operasi ya, mungkin kan kalian ngeliatnya kayak dua objek diolah terus jadi objek baru gitu kan ya kalau operasi ya. Nah, kalau di matematika kita melihat operasi itu sebagai sebuah pemetaan ya. Jadi sebuah operasi biner itu didefinisikan sebagai pemetaan dari S kali S ke S. Apa artinya 6 tambah 7 sama dengan 13? Artinya pasangan 6 7 itu dipetakan oleh operasi penjumlahan ke 13. Min 7 sama 5 dipetakan oleh operasi perkalian ke minus 35. Gitu ya, makna dari operasi. Oke? Nah, operasi juga bisa dikatakan asosiatif apabila memenuhi A bintang B bintang C sama dengan A bintang B dulu di bintang C. Jadi terserah kalau mau kalian ngerjain depan dulu atau belakang dulu ya untuk operasi yang ada 3 suku, itu hasilnya sama. Dan komutatif
kalau A operasi B sama dengan B operasi A ya, gitu. Dan adapun kita juga punya unsur identitas ya, yaitu yang bila dioperasikan itu hasilnya sama ya dengan elemen apapun. Kalau operasi penjumlahan elemen identitasnya siapa? Nol. Betul ya, karena semua bilangan ditambah 0 jadi bilangan itu lagi kan. Kalau unsur perkalian berapa? Satu. Satu, betul. Karena semua bilangan kalau dikali dengan satu juga sama ya. Jadi bilangan itu sendiri. Nah, adapun terakhir tadi apa nih? Sistem matematika ya. Sistem matematika itu berarti himpunan tidak kosong yang dilengkapi dengan operasi-operasi ya. Bisa satu atau lebih. Contohnya adalah sistem bilangan bulat. Kalian bilangan bulat kenal operasi tambah sama perkalian kan? Nah, ini adalah sistem matematika ya. Gitu. Kalian mengenal bahwa penjumlahan dan perkalian juga bersifat komutatif dan juga bersifat asosiatif ya. Gitu. Nah, terakhir, tadi identitas juga udah ya 0 sama 1 ya. Ini ya esensi utama dari belajar aljabar abstrak. Boleh nggak kita ngutak-atik operasi sendiri? Misalkan saya mau sekarang A tambah B sama dengan 3A tambah 2B. Sementara operasi perkalian itu berarti bilangannya dikalikan dulu terus ditambah 3. Nah, kalau kayak gini caranya, 1 tambah 1 berapa ya 1 tambah 1? 5. 5, Pak. Udah nggak 2 lagi ya, 5 ya. Kan aturannya udah diganti. 3 kali 1 ditambah 2 kali 1. 5 ya. Kalau 1 kali 1 berapa 1 kali 1? 4. 4, Pak. 4 ya, 1 kali 1 tambah 3 sama dengan 4. Kalau 3 tambah 2 berapa 3 tambah 2? 13. 13. 13. 13. Dari 3 kali 3 tambah 2 kali 2, 13. Kalau 3 kali 2? 9. 9. Iya, 3 kali 2 tambah 3 sama dengan 9. Wah, setelah kalian belajar mata kuliah ini, kalian akan mempertanyakan deh 1 tambah 1 sama dengan berapa. Ternyata dari mata kuliah ini kalian belajar bahwa 1 tambah 1 belum tentu 2 ya. Gitu. Makanya sekarang paham kan kenapa nama mata kuliahnya namanya aljabar abstrak kan? Mungkin ada yang berpikir abstrak tuh artinya nggak jelas atau tidak teratur. Tapi abstrak yang dimaksud sini adalah terperumuman ya. Jadi inti utama dari kita belajar aljabar abstrak tuh kita mau memperumum gimana kalau misalkan operasi diganti aturannya, gimana kalau himpunan diubah aturannya. Kayak gitu ya. Jadi kita belajar memperumum semua konsep yang kita kenal di balik yang sudah kita pelajari selama ini. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kebetulan kita berarti sudah selesai dengan bab 1 ya. Pertemuan berikutnya masuk bab 2 ke grup. Ada yang mau ditanyakan? Pak mau nanya Pak. Ya, Razan, silakan. Oh, tadi yang sudah Bapak jelaskan juga yang untuk inverse kan katanya dia ada kondisinya ya Pak. Ada yang kadang cuma positifnya aja, ada yang cuma negatifnya aja, atau bahkan nggak ada sama sekali ya Pak. Oh, inverse kiri, inverse kanan ya? Iya. Iya, betul. Nah, terus tapi tadi kalau untuk yang tadi kan cara mencari inverse-nya tuh ada yang langsung disamain aja, terus tinggal operasiin aja kiri kanannya dapat nilai X-nya berapa. Nah, tapi cara itu tuh Pak, dia tuh bisa di semuanya atau tergantung situasi juga Pak? Nah, tergantung situasi. Kadang-kadang mencari inverse tuh nggak gampang, Razan ya. Tapi kan tadi saya kasih contohnya yang gampang, jadi inverse-nya agak gampang nyarinya ya. Lawannya kali bagi, lawannya pangkat logaritma. Misalkan kayak gitu ya. Memang spesifik banget sih, memang nggak mudah mencarinya. Gitu, Razan. Berarti kalau untuk nyari inverse nggak bisa pakai yang cara tadi terus-terusan ya Pak? Iya, sayangnya nggak semuanya bisa kayak gitu. Ya, itu sih. Hmm. Oke, makasih Pak. Iya. Mungkin pertanyaannya maaf ya, saya batasin satu aja ya, karena habis ini saya juga ngajar matkul berikutnya ya. Nah, tapi apa ini? Oh, alhamdulillah jelas. Oke, bagus. Nah, sekarang sebelum saya tutup, boleh nggak satu mahasiswa perwakilan siapapun
kasih pesan dan kesan kalian selama belajar aljabar abstrak ini. Karena kelas 11 saya gituin juga tadi. Biar saya tahu juga kalian gimana sih ngerasanya belajar matkul ini. Siapapun, terserah. Ngerti kah, nggak ngerti kah? Apakah kaget kah? Apakah baru kah melihat hal-hal baru kayak gini? Silakan. Wajib ya. Wajib satu siswa ngasih kesan dan pesan. Silakan berbicara. Dan jangan lempar-lemparan si dia ya. Oke, ada yang bilang seru. Ya, Fatin, silakan Fatin. Pak, eh sebenarnya kalau bisa semuanya nggak sih Pak ngomong? Nggak cukup waktunya. Kecuali kalau nanti kalian mau jawab di grup pesan dan kesan kalian gimana, silahkan ya. Tapi saya Ya mau udah. tahu ya, karena ini jadi masukan buat saya, Pak Ibnu, dan juga buat semua ya, biar belajarnya lebih enak. Gimana? Ya udah, kalau dari saya sendiri, jujur ini kan emang beberapa semuanya udah pernah diajarin, mungkin kecuali yang ini ya, yang barusan banget aljabar abstrak ini. Itu kan Mm-mm. sebelumnya udah pernah dipelajarin. Cuman emang kayak eh dipelajarin tapi nggak ngerti gitu loh, nggak semasuk sekarang diajarin Bapak. Jadi kayak ini nih semua materi yang udah Bapak jelasin ngerti semua jadinya enak gitu. Dan saya tahu nggak sih Pak, kan kita 8 SKS ya Pak. Jadi ini matkul terakhir. Saya tadinya udah ngantuk jadi nggak ngantuk lagi gitu Pak. Karena seru, Em, Bapak ngajarinnya seru gitu Pak. Oke, mantap banget. Terima kasih banyak ya atas pesan dan kesannya. Semoga kalian semua memiliki kesan yang sama ya. Ya mungkin beda ya, ada yang paham, ada yang nggak paham ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian punya kesulitan, jangan sungkan untuk meminta tolong dan ya itu ya, silakan modul saya dimanfaatkan dengan baik ya. Kalau butuh referensi juga silahkan. Oke, nanti kalau ada yang mau berbagi kesan dan pesan juga silahkan kalau mau share di grup ya. Tapi untuk sekarang maaf ya, saya suruh dahi dulu karena abis ini saya juga ada mata kuliah. Takutnya kalian ada yang kuliah lagi juga abis ini kan ya. Baik, kalau begitu berarti pertemuan hari ini saya cukupkan. Tapi sebelum diakhiri, boleh nggak kalian buka kamera dulu? Supaya saya bisa screenshot ya. Kita dokumentasi pertemuan ini ya. Dan jangan lama-lama ya. Yang Boleh nggak banget, sempat Pak. nyalain kamera, ketinggalan ya. Baik, saya Ya, izin recordingnya off ya, Pak. oh ya, recording silakan di off.